Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Subhanata Cahapit. Kali ini di sela-sela saya lagi tiktokan. Jadi keseharian saya cenderung sekarang banyak tiktokan, teman-teman. Nah, lagi-lagi saya kembali ke buku yang diberikan oleh Pak Dian. Beliau memberikan PDF-nya tentang bersikap masa bodoh. Dan kali ini saya ada kesempatan lagi mood untuk ngebaca. Dan satu yang saya atensi kali ini adalah kebahagiaan berasal dari memecahkan masalah. Karena nyatanya kita hidup berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Kalau di situ disebutkan pada saat kita pingin badan kita six pack, badan kita seimbang, nggak kegemukan, dan badan kita jadi fresh gitu ya. Kita berusaha dengan olahraga, dengan angkat barbel, angkat beban, mengurangi makan, berpuasa, fasting kalau katanya adik Ray gitu ya. Jadi kita menghindari supaya badan kita baik, kita melakukan mencari masalah lagi gitu, memecahkan dengan masalah baru. Dengan cara apa? Ya kita olahraga masalah itu. Kita mesti punya alatnya, kita punya timingnya, kita harus memaksa diri untuk bergerak. Nah, ini kan timbul masalah baru. Nah, terus saya renungkan lagi, kok bisa begitu ya? Benar juga yang dikatakan. Bahwasanya hidup itu adalah perpindahan dari masalah satu ke masalah yang lain. Wow. Saat ini mungkin hal itu kita alami ya teman-teman. Cuma kadang nggak sadar bahwa kita itu selalu dilingkupi dengan masalah. Terus ajaibnya, loh Tuhan kok bisa menciptakan seperti itu? Kita selalu doa, selesaikan masalahku. Nah, masalah satu hilang, datang masalah lain. Selagi kita hidup, ternyata kita itu adalah peralihan dari masalah satu, masalah lain. Bahkan tumpukan masalah yang akhirnya kita memilih satu yang saya perhatikan. Nah, memilih satu perhatikan ini artinya kita masa bodoh dengan yang masalah-masalah yang lain yang nggak perlu kita selesaikan, yang tidak bisa kita selesaikan. Nah, kita fokus satu masalah yang kita selesaikan. Dan lagi-lagi lebih crazy lagi ternyata adalah kebahagiaan berasal dari memecahkan masalah. Dalam hati, bener juga ya. Nah, kadang-kadang berpikir seperti ini tuh membahagiakan juga, teman-teman. Kadang nggak pernah atensi bahwa masa iya hidup kita tuh penuh masalah? Lah iya, baru saya tersadar. So, ada masalah ngapain kita stres gitu loh kan? Ya kita pilih masalah yang kita bisa selesaikan. Contohlah, dalam misalkan saya punya duit 1 juta nih, saya harus bayar listrik, bayar anak sekolah, bayar les, terus jajan, makan. Nah, saya kan semua masalah ini teman-teman. Kita punya source satu, tapi masalahnya wow beretet nih. Which one yang harus kita pilih? Apakah semua kita bagi? Padahal ini buat satu, tapi buat bagian nggak cukup sebenarnya. Cuman masalah harus terselesaikan, kalau nggak kacau nih. Nah, akhirnya kita memilih kan yang paling utama, yang paling urgent, yang paling bla-bla. Nah kan, dari masalah ini kita masa bodohin dulu nih yang 4. Kurang lebih begitu kayaknya kalau coba saya simpulkan dari itu. Dan yang saya atensi kali ini, kita bisa bahagia, happy pada saat bisa memecahkan minimal satu masalah ini. Yang satu kita pilih ini. Itu analogi yang coba saya renungkan, saya masukkan ke dalam benak saya. Pada saat kita ini, walaupun ini masalah belum solve semua gitu ya, tapi minimal kita adalah kebahagiaan berasal dari memecahkan masalah ini. Jadi masalah satu yang bisa kita pecahkan adalah salah satu menjadi sumber kebahagiaan. Kalau nggak gini masalahnya teman-teman. Kalau yang saya coba rasakan setiap hari gitu ya, bener nih masalah gila gak tumpuk-tumpukan. Nah, nyatanya seperti itu realitasnya, bahwa hidup kita adalah tumpukan masalah satu, masalah lain, dan terus tanpa ujung sampai kita nanti yaumul akhir, sampai detik nafas terakhir kita. Kalau kita selesai dari berarti kita udah tidak hidup. Itu nyata, itu fakta, itu realita yang kita hadapi dalam kehidupan ini, bahwa kita adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Nah, tetapi kalau kita tidak bisa memilih, misalkan kita aja semua masalah, kita nggak pernah menghadapi masalah, nggak bahagia, yang terjadi stres, penyakitan, justru tidak ada satupun masalah yang kita terselesaikan dan kita kacau. Stres, penyakitan. Nah, makanya ternyata salah satu kunci bahagia adalah bisa memecahkan masalah yang kita pilih tadi, yang lainnya kita masa bodohin, yang kita pilih yang atensi. Karena semakin kita dewasa tentunya kita harus memilih-milih masalah mana yang harus kita dahulukan dan kita selesaikan. Orang anak kecil aja baru lahir juga udah punya masalah. Masalahnya apa? Dia ngeliat balon.
lagi jalan enak-enak nih ngeliat balon, pengen minta balon. Nah itu kan masalah. Kalau ada duitnya, kalau nggak ada, nangis dah dia. Artinya anak kecil pun sudah memilih berbagai macam masalah-masalahnya dia, tapi dia memilih aku minta balon, aku pengen balon. Itu kan problem sebenarnya, masalah juga. Tapi dia banyak masalah, dia mungkin makan, pengen pu, tapi dia memilih aku ngeliat balon, minta balon. Nah, masalah-masalah gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu adalah masalah. Terus coba saya atensi ya. Masalah merupakan konstan, bahasanya yang enak mana nih? Oke, intinya itu ya, bagi kita mencapai masalah ya. Nah, masalah tidak pernah berhenti, mereka hanya datang silih berganti dan atau malah meningkat. Kadang bukan cuma berganti-ganti masalah, tapi problemnya malah meningkat. Gendeng, nih bener nih, setuju saya. Kebahagiaan datang dari keberhasilan untuk memecahkan masalah. Kata kuncinya di sini adalah memecahkan. Jika Anda berusaha menghindari masalah Anda atau merasa seakan-akan tidak punya masalah apapun, Anda akan membuat diri Anda sengsara. Nah, kita menghindari dan merasa bahwa kita nggak ada masalah, ternyata malah bikin sengsara. Karena sejatinya Tuhan sudah menciptakan kita itu adalah masalah. Dan kalau saya coba renungkan, justru di sini terlihat begitu kasih sayangnya Tuhan ke kita, teman-teman, ke manusia. Coba deh, kalau Tuhan nggak sayang ke kita, kita nggak dikasih masalah. Yang terjadi apa? Kita bakal stuck, bakal mati. Ya nggak ada dorongan untuk memecahkan masalahnya. Contoh nyata deh, kalau yang coba saya pahami gitu ya, kita haus, kita lapar. Kalau kita nggak dibikin haus, nggak ada tuh air laku. Kehidupan nggak ada penjual minuman, nggak aqua nggak laku. Bayangkan apa yang terjadi. Saat ini kita minum begitu, terjadi perputaran ekonomi dahsyat hanya dari botol minuman aqua. Bahkan sampai jadi miliarder yang punya, gara-gara air. Itu kan masalah, teman-teman, haus gitu. Nah coba kalau manusia seluruh dunia ini nggak ada yang haus. Air nggak laku, teman-teman. Kehidupan nggak berjalan. Terjadi kematian. Bahkan miliarder yang tadinya dari air, nggak ada tuh terlahir miliarder. Begitu banyak orang, saudara-saudara kita yang bergerak di situ, dari yang nganter, tukang galon, tukang air, mall. Siapa yang nggak perlu air? Bayangkan. Oke, jika Anda merasa kalau Anda memiliki masalah dan tidak dapat selesai, sengsara. Bumbu rahasianya ada dalam kata memecahkan masalah. Dan bukan pada punya atau tidaknya punya masalah. Wow. Mau kita bikin happy, pilihlah masalah yang benar-benar harus kita selesaikan dan pecahkan. Nah, itu bikin happy. Tapi kalau kita bodoh amat, apapun masalahnya, kita pilih bodoh amat. Artinya itu bukan bodoh amat justru itu, tapi bikin sengsara. Bodoh amat adalah pada saat kita punya 1000 masalah, kita pilih masalah satu, yang 999 kita abaikan. Bodoh amat dengan yang ini. Sebenarnya itu yang dimaksud bodoh amat di sini, menurut saya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya perspektif berbeda, silahkan kasih komentar, kasih masukan. Karena ini ya coba saya camkan, coba saya baca, dan mana sih sebenarnya maksudnya piye, karena ya namanya buku kan long ya, panjang gitu. Simpulinnya ya rada-rada sesuai dengan agak susah juga sebenarnya. Lagi-lagi masalah muncul di saya, ya nggak? Dan bisa berbagai perspektif bisa muncul, ya nggak? Untuk menjadi bahagia, kita memerlukan sesuatu untuk dipecahkan. Nah, untuk bahagia ternyata kita juga butuh masalah. Crazy. Berputar-putar saja kehidupan kawanku. Jadi saat ini teman-teman, kalau yang lagi kesulitan, lagi apapun kondisinya, satu sih yang perlu dipegang dulu, yaitu bersyukur, teman-teman. Karena dengan bersyukur, endorfin kebahagiaan kita akan keluar, daya tahan tubuh kita keluar, akhirnya kita bisa berpikir jernih, dan kita bisa bersikap masa bodoh dengan masalah-masalah yang nggak akan kita pilih. Tetapi pada saat kita nggak bersyukur, saat oleng, jangankan misalkan masalah baru makin banyak, tapi tanpa kita mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.
Jadi kalau saya tetap akan saya kolaborasikan pola berpikir dari masa bodoh ini tentu dengan pengejauhan daripada saya sebagai seorang muslim gitu ya. Saya rasa syukur. Terus saya juga ini dengan cara pola pandang yang berbeda, ini cukup masuk dan sangat relate menurut saya. Bahwasanya memang benar yang dikatakan ini gitu ya kan. Tapi pondasi berpikir saya dulu adalah lillah dulu gitu ya. Lillah dan ke gini sangat masuk teman-teman. Dan nggak bertentangan bagi saya gitu. Oke, itu teman-teman yang ingin saya lepaskan dari di sini, dan moga-moga ini juga jadi membuat saya iya ya. Kalau kita pengen happy ya pada saat bisa memecahkan masalah ya. Kita pilih masalah, yang lain bodoh amatin dan coba pecahkan. Saat bisa memecahkan masalah, happy. Jadi, kenapa kok saya jadi memilih salah satunya dengan TikTok gitu? Jadi itu memecahkan masalah kebuntuan saya dalam menjemput rezeki gitu. Saya jualan, misalkan saya usaha saya yang lagi kurang baik-baik saja karena daya belinya turun. Terus apa yang bisa saya lakukan gitu? Saya memilih belajar TikTok kan, bisa menyelesaikan masalah walaupun nggak 100%, bisa tercover, tapi saya menjadi pemilik masalah dan saya happy. Terus saat saya happy, saya bikin konten seperti ini tentang TikTok, saya upload di YouTube, ada yang komentar, ada yang ternyata bermanfaat, tambah saya, wow, happy lagi. Ternyata saya move dari atensi saya yang lain, saya masa bodoh amat kan, saya fokus di sini, menyelesaikan ini, ada efek dominonya lagi. Wow, begitulah alur rezeki ya teman-teman. Kadang yang tidak pernah saya kebayang sebelumnya. Modal saya ngawur, modal saya action saja. Tapi saya coba secara tidak sengaja, saya happy menjalaninya. Karena mungkin ya ini yang dimaksud dari salah satu buku ini ya. Sebuah seni untuk bersikap masa bodoh ini ternyata saya praktekkan juga gitu. Tapi saya baru tersadar, yang kenapa kok saya bahagia? Karena saya memecahkan ada solusi dari kesulitan yang saya hadapin, salah satunya dengan menjadi belajar TikTok affiliate yang bisa menghasilkan setiap hari, berapapun jumlahnya. Tetapi saya bisa memecahkan ini, king-nya gitu loh. Walaupun 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, bagi saya no problemo. Tapi saya ada pemecah masalah. Nah, pantas kok saya seneng gitu. Ternyata seperti yang disampaikan tadi bahwasanya memecahkan masalah adalah salah satu source yang bisa membuat kita happy teman-teman. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut masih ngebahas buku Sebuah Seni untuk Bersikap Masa Bodoh Amat. The next chapter, entah apa yang akan saya bahas lagi, karena memang ini waktu segala macam. Ini saya nggak bisa langsung baca brek semua, tapi sedikit-sedikit saja. Oke, see you, bye-bye.